Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Melisa Andrian, NPM 20541510414 dari Fakultas Pertanian jurusan Kehutanan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Analisis Vegetasi Dasar di bawah tegakan jati emas dan jati putih di kampus Universitas Andalas. Yang pertama, di sini ada daftar isi, ada bab 1 pendahuluan, bab 2 metode, bab 3 hasil dan pembahasan, dan bab 4 kesimpulan. Bab 1 pendahuluan. 1. Vegetasi dasar atau tumbuhan bawah merupakan komponen penting dalam ekosistem hutan yang harus diperhitungkan perannya. Yang kedua, tanaman jati memiliki sifat pelindung yang cukup baik, seperti tajuk yang cukup besar untuk menahan hujan yang langsung jatuh ke tanah dan menguap. Yang ketiga, tanaman jati ditanam pada dataran yang relatif datar atau daerah dengan kemiringan kurang dari 20%, kecuali tanaman jati membutuhkan curah hujan minimal 750 mm per tahun, dan iklim terbaik adalah 1000-1500 mm per tahun. Selanjutnya, penggunaan tanaman jati sebagai tanaman reboisasi atau penghijauan memiliki kemampuan untuk mencegah erosi dan diupayakan untuk memberikan tambahan nilai ekonomi di masa yang akan datang. Selanjutnya di sini ada bab 2 metode. Penelitian menggunakan metode ini, kuadrat berukuran 1 m x 1 m diletakkan secara sistematik sampling. Jenis penelitian menekankan pada 1. Keanekaragaman jenis, yang kedua indeks similaritas. Bab 3 hasil dan pembahasan. Di pembahasan kali ini kita akan membahas 1. Komposisi, kedua struktur, ketiga indeks keanekaragaman, yang keempat indeks similaritas. Komposisi dibagi menjadi 4. Hasil pengamatan dan analisis vegetasi dasar di bawah tegakan jati emas dan jati putih di kampus Universitas Andalas didapatkan 22 famili, 43 jenis, dan 624 individu. Pada penelitian ini dapat diketahui bahwa jumlah jenis maupun individu yang banyak didapatkan adalah pada tegakan jati emas dengan jumlah jenis 29 dan jumlah individu 373. Pada umumnya, jenis yang didapatkan pada tegakan ini termasuk dalam famili Graminae, di mana intensitas cahaya matahari relatif sebesar 63%. Ada beberapa famili yang termasuk dalam famili dominan, yaitu Melatomataceae atau Griminae atau Leguminosae, Gelicaceae, dan Asteraceae. Selanjutnya di sini ada struktur vegetasi dasar yang ditemukan di bawah tegakan jati menunjukkan nilai perhitungan terhadap nilai kerapatan relatif, frekuensi relatif. Yang kedua, hal ini dipengaruhi oleh kemampuan melastoma Mlabitaricium untuk beradaptasi di masing-masing tegakan, dan jumlah individu yang terdapat pada kedua tegakan tersebut juga berbeda. Yang ketiga, tingkat penguasaan atau dominansi jenis tumbuhan bawah yang dijumpai di lokasi penelitian terbagi menjadi 3 macam, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Yang keempat, tingkat penguasaan suatu jenis terhadap suatu lokasi ditentukan dari hasil perbandingan nilai pentingnya, sehingga dapat diketahui dengan jelas tingkat penguasaannya melalui SDR yang didapatkan. Selanjutnya di sini ada indeks keanekaragaman. Indeks keanekaragaman spesies pada seluruh lokasi samping masuk ke dalam kategori sedang. Keanekaragaman jenis yang rendah disebabkan oleh suatu daerah yang didominasi oleh hanya jenis-jenis tertentu saja. Keanekaragaman jenis yang tinggi menunjukkan bahwa suatu komunitas memiliki kompleksitas yang tinggi, karena di dalam komunitas itu terjadi interaksi antara jenis yang tinggi. Selanjutnya, indeks similaritas. Hasil perhitungan indeks similaritas vegetasi dasar pada masing-masing lokasi yang berbeda menunjukkan nilai indeks similaritas yang berbeda. Indeks similaritas antara lokal, simpling tegakan jati dan dengan jati putih memiliki
IS sebesar 40,74%. Hal ini menandakan bahwa tingkat kemiripan spesies pada tegakan jati emas dengan spesies pada tegakan jati putih rendah, karena pada masing-masing tegakan ditemukannya hanya 11 spesies yang sama. Kesamaan jenis pada dua lokasi yang dibandingkan menunjukkan bahwa kedua lokasi yang dibandingkan merupakan tempat hidup yang sesuai bagi jenis tumbuhan yang ada di dalamnya. Cahaya matahari yang langsung menembus lantai hutan juga dapat mempengaruhi pertumbuhan jenis-jenis tumbuhan, terutama tumbuhan dengan tingkat yang rendah. Berikut tabel komposisi vegetasi dasar di bawah tegakan jati emas dan jati putih. Di sini terdapat famili, tegakan jati emas, spesies, individu, dan tegakan jati putih. Selanjutnya di sini ada tabel indeks nilai penting dan SDR 5 jenis dominan vegetasi dasar. Di sini ada nama ilmiah, famili, INF atau persen, SDR atau sama tingkat penguasaan. Selanjutnya di sini ada tabel indeks keanekaragaman vegetasi dasar di bawah tegakan jati emas dan jati putih di Universitas Andalas. Indeks keanekaragaman yang rendah menunjukkan bahwa jenis yang ditemukan tidak begitu banyak dan hanya ditemukan jenis yang sama pada masing-masing tegakan. Pada sampling tegakan jati emas, indeks keanekaragaman spesies atau H aksen yaitu sebesar 2,88, dan sampling tegakan jati putih, indeks keanekaragaman spesies H aksen yaitu sebesar 2,81. Selanjutnya di sini ada tabel indeks similaritas vegetasi dasar tegakan jati emas dan jati putih. Hasil perhitungan indeks similaritas vegetasi dasar pada masing-masing lokasi berbeda, menunjukkan nilai indeks similaritas yang berbeda. Hal ini menandakan bahwa tingkat kemiripan spesies pada tegakan jati emas dengan spesies pada tegakan jati putih rendah, karena pada masing-masing tegakan ditemukan hanya 11 spesies yang sama. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan pertama yaitu hasil pengamatan dan analisis vegetasi dasar di bawah tegakan jati emas dan jati putih di kampus Universitas Andalas didapatkan 22 famili, 43 jenis dan 624 individu. Yang kedua, pada penelitian ini dapat diketahui bahwa jumlah jenis maupun individu yang banyak didapatkan adalah pada tegakan jati emas dengan jumlah jenis 29 dan jumlah individu 373. Yang ketiga, pada umumnya jenis yang didapatkan pada tegakan ini termasuk dalam famili Gramineae, di mana intensitas cahaya matahari relatif sebesar 63%. Yang keempat, dapat dilihat bahwa ada beberapa famili yang termasuk dalam famili CO dominan, yaitu Melastomataceae, Gramineae, Leguminosae, Glycinae, dan Asteraceae. Sekian presentasi dari hasil PPT saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.